Kondisi banjir di Kabupaten Banjar menunjukkan perkembangan positif. Luapan air sungai yang sebelumnya menggenangi sejumlah wilayah kini mulai bergerak ke arah hulu, sehingga daerah terdampak berkurang dari 9 menjadi 8 kecamatan. Berdasarkan pembaruan data BPBD Kabupaten Banjar per Senin 19 Januari 2026, banjir kini tercatat melanda 77 desa di 8 kecamatan, menandai adanya tren penurunan dibanding hari-hari sebelumnya. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Dr. Andas Wasis Nugraha, dalam laporan di Posdalops Banjar menyampaikan bahwa berkurangnya wilayah terdampak turut berdampak pada kondisi pengungsian. Sejumlah warga yang sempat mengungsi kini memilih kembali ke rumah keluarga masing-masing seiring surutnya genangan air. Air di beberapa kawasan, termasuk Bincau, sudah surut. Pengungsi yang sebelumnya menempati aula dinas pendidikan juga telah kembali ke rumah masing-masing, ujarnya. Dia menyampaikan memang dari laporan banjir masih berdampak pada puluhan ribu warga. Data sementara mencatat 25.412 rumah terdampak dengan 4.530 rumah masih tergenang. Total terdapat 32.800 kepala keluarga atau sekitar 95.401 jiwa yang terdampak banjir. Tidak ayal, mulai hari ini, Senin 19 Januari 2026, status bencana banjir turun dari tanggap darurat ke transisi darurat menuju pemulihan dilakukan. Sekretaris Daerah Banjar Haji Yudi Andrea menjelaskan bahwa penurunan status didasarkan pada kondisi lapangan yang terus membaik. Sebagian besar wilayah menunjukkan penurunan debit air. Pengungsi juga sudah banyak kembali ke rumah, bahkan lokasi pengungsian di Sungai Tabuk dan Aula Dinas Pendidikan telah ditutup. Jelasnya, sejumlah dapur umum pun mulai ditarik, terutama di wilayah Sungai Tabuk. Namun demikian, pemerintah daerah memastikan bantuan logistik tetap disalurkan kepada desa-desa yang masih menjalankan dapur umum secara mandiri. Pemantauan tetap dilakukan BPBD Kabupaten Banjar bersama TNI, Polri, relawan, serta pemerintah kecamatan dan desa terus melakukan pemantauan intensif, mengingat wilayah Kalimantan Selatan masih berada pada musim hujan. Status tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan turun dari tanggap darurat ke transisi darurat pemulihan. Kondisi status ini diambil dalam rapat koordinasi penanganan banjir di Aula Mini Barakat, Martapura, Sabtu 17 Januari 2026. Pada rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Sekda Banjar, Yudi Andre itu mengemukakan alasan mengapa status tanggap darurat diturunkan. Hal itu berdasarkan kondisi di lapangan, debit air di sejumlah wilayah mulai mengalami penurunan. Menurutnya, saat ini, 8 kecamatan masih terdampak banjir dengan kategori ketinggian air sedang hingga tinggi. Sementara 2 kecamatan lainnya, yakni Gambut dan Kertahanya, menunjukkan tren penurunan. Kondisi pengungsi juga sudah banyak yang kembali ke rumah masing-masing. Lokasi pengungsian yang kita fasilitasi di Sungai Tabuk dan Aula Dinas Pendidikan saat ini sudah ditutup karena pengungsi telah kembali, imbuhnya. Yudi menjelaskan, seiring menurunnya ketinggian air yang merendam, sejumlah dapur umum telah ditarik, khususnya di wilayah Sungai Tabuk. Meski demikian, pemerintah daerah tetap menyalurkan bantuan logistik untuk mendukung desa-desa yang masih membuka dapur umum secara mandiri. Para rapat tersebut dihadiri pimpinan serta perwakilan SKPD terkait, di antaranya BPBD, DPMD, Dinsos P3AP2KB, Dinkes, Distal, DPKP, DKSP, BPKPAD, serta instansi terkait lainnya. Masih Sekda Yudi Andre menyampaikan, status transisi tanggap darurat menuju pemulihan berlaku mulai Senin 19 Januari tahun 2026. Berdasarkan pengalaman banjir tahun 2021, masa transisi bisa berlangsung hingga 3 bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, ulas Sekda Banjar. Pada masa transisi pasca banjir ini, Sekda Banjar juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi peningkatan kasus penyakit seperti diare, penyakit kulit, dan infeksi saluran pernapasan akut ISPA. Jika mengalami gangguan kesehatan, masyarakat diminta segera melapor ke puskesmas atau fasilitas layanan kesehatan terdekat, imbaunya. Kepala Pelaksana BPBD di Kabupaten Banjar Wasis Nugraha menyebutkan, update genangan air di 8 kecamatan dengan kategori sedang hingga tinggi meliputi Kecamatan Martapura, Astambul, Martapura Timur, Martapura Barat, Sungai Tabuk, dan Cintapuri Darussalam. Adapun wilayah dengan kategori genangan rendah berada di Kecamatan Gambut,
yakni Kelurahan Gambut, serta Kecamatan Kertahanyar meliputi Desa Simpang 4, Kelurahan Kertahanyar 1, dan Kelurahan Kertahanyar 2. Status tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Banjar diperpanjang kembali hingga 7 hari ke depan atau hingga Senin 19 Januari 2026. Hal itu diungkapkan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Dr. Andes Wasis Nugraha. Benar melihat kondisi masih banjir, status masih diperpanjang hingga 7 hari ke depan, kata Wasis Senin 12 Januari 2026. Diketahui Kabupaten Banjar sejatinya status tanggap darurat banjir berakhir pada Senin 12 Januari 2026. Namun karena dalam rapat dan melihat situasi di Kabupaten Banjar masih banjir, maka status tanggap darurat kembali diperpanjang. Artinya untuk ketiga kalinya status tanggap diperpanjang. Adapun update kondisi banjir di Kabupaten Banjar hingga kemarin pukul 9 waktu Indonesia Tengah, data dari Pusvalop Banjar menggambarkan jika banjir masih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Banjar. Berdasarkan laporan terbaru Pusdalops BPBD Kabupaten Banjar, genangan air tercatat terjadi di 9 kecamatan dan 118 desa, dengan jumlah warga terdampak mencapai 138.263 jiwa. Data sementara mencatat 33.939 rumah terdampak dengan 8.200 rumah masih terendam. Total 47.492 kepala keluarga terdampak akibat banjir yang dipicu curah hujan dan tingginya debit sejumlah sungai utama di wilayah tersebut. Kelompok rentan juga terdampak cukup signifikan, terdiri dari 455 ibu hamil, 822 bayi, 2.573 balita, 5.739 anak-anak, 4.726 lansia, serta 435 penyandang disabilitas. Sebanyak 2.459 jiwa terpaksa mengungsi ke berbagai titik pengungsian dan rumah keluarga. Lokasi pengungsian tersebar di aula perkantoran, eks-puskesmas, musola, hingga rumah kerabat di sejumlah kecamatan seperti Martapura, Martapura Barat, Martapura Timur, Sungai Tabuk, dan Karangintan. Sebagian warga mulai kembali ke rumah masing-masing terutama di wilayah yang genangan airnya mulai surut. Namun banyak pula yang masih bertahan di pengungsian karena kondisi rumah belum memungkinkan untuk ditempati. Pantauan Balai Wilayah Sungai atau BWS 3 Kalimantan Selatan menunjukkan kondisi Sungai Martapura dan Sungai Riam Kanan masih berstatus bahaya, sementara Bendung Karangintan berada pada status waspada. Debit air tinggi menjadi salah satu faktor utama meluasnya genangan di wilayah hilir. Secara visual, cuaca di Kabupaten Banjar terpantau hujan ringan dengan perakiraan cuaca berawan pada siang hari. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di sejumlah kecamatan hingga menjelang siang. BPBD Kabupaten Banjar bersama TRC, TNI, Polri, pemerintah kecamatan dan desa, serta relawan terus melakukan pemantauan, pendataan, dan koordinasi penanganan di lapangan. Monitoring ketinggian air dilakukan melalui Early Warning System atau EWS dan laporan masyarakat secara berkala. Pusdalops BPBD menegaskan bahwa pemantauan akan terus ditingkatkan mengingat kondisi cuaca masih memasuki puncak musim hujan, serta masih adanya potensi banjir dan genangan di beberapa wilayah. Seluruh personel siaga dan terus berkoordinasi lintas sektor demi memastikan keselamatan warga serta percepatan penanganan dampak banjir, kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Dr. Andes Wasis Nugraha, dalam laporan harian Pusdalops BPBD Kabupaten Banjar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.